Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan bahas mengenai untuk subbab yang pertama. Di sini tertulis bab 6 soalnya menggunakan kata SP kurikulum yang dulu. Nah, untuk sekarang kita menggunakan kurikulum 2013. Jadi bab pertama terkait rotasi benda tegar. Nah, di rotasi benda tegar ini akan ada 4 tujuan. Yang pertama menentukan momen gaya dan momen inersia, menentukan syarat-syarat benda seimbang rotasi, ketiga menentukan kecepatan benda, dan keempat adalah menentukan energi kinetik rotasi dan momentum sudut. Untuk video ini nanti kita akan hanya membahas poin pertama sama kedua, menentukan momen gaya dan momen inersia, sama menentukan syarat-syarat benda. Coba langsung saja kita masuk. Momen gaya dan momen inersia. Nah, momen gaya itu apa? Momen gaya merupakan besaran yang dipengaruhi oleh gaya dan lengan. Jadi, kalau gaya kan menyebabkan benda bergerak translasi. Tapi kalau momen gaya itu yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Maksudnya rotasi itu apa? Benda berputar. Nah, ini misal skrup. Nah, ini kan ketika kita tarik ke bawah, dia kan akan bergerak berputar. Nah, perbedaannya apa? Kalau rotasi geraknya lurus, kalau rotasi geraknya berputar. Nah, yang menyebabkan benda itu berputar namanya momen gaya atau biasa dinamakan dengan torsi. Nah, rumusnya tau itu ada dua, F kali D, atau D itu adalah lengan gaya, atau kita bisa pakai FD sin theta. Nah, kapan kita menggunakan FD dan kapan kita menggunakan FD sin theta? Kita menggunakan FD ketika ini gaya sama lengan gayanya kan ini segaris, anggapannya tegak lurus, F nya ke bawah, D nya ke samping, ini kan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita tinggal menggunakan FD. Tapi kalau membentuk sudut, nah kita pakai FD sin theta. Nah, untuk lebih memahami, kita bisa lihat contoh nomor 6.1. Nah, contoh 6.1 coba dilihat. Batang AB bebas berputar di titik O. Ini di titik O seperti pada gambar 6.3a. Panjang AB-nya 3 meter, AO 2 meter, OB 1 meter. Pada titik A bekerja gaya FA 10 Newton. Pada titik B bekerja gaya FB 20 Newton. Tentukan torsi yang bekerja pada batang dan arah putarnya. Jadi kita harus tahu torsinya dulu. Nah, gimana rumusnya? Nah, coba dilihat ini rumusnya. Torsi dilihat, F ini kan pusatnya di sini. Ini lihat, sedikit saya tarik ke atas, dia searah apa berlawanan jarum jam? Dia kan searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam berarti dia bernilai negatif. Ya kan, ini bernilai negatif, maka akan berotasi searah jarum jam. Terus coba dilihat FB. FB anggapannya narik ke samping kan? Berarti kita anggap narik ke atas. Titik O nya pusatnya di sini. Ketika kita tarik ke atas, dia searah apa berlawanan? Oh, dia ternyata berlawanan, maka tandanya plus. Ya sudah, kita masukkan aja torsi di titik O. Maka dua gaya yang terjadi ini kan momen torsinya, maka FA 10 Newton ditambah D nya, D itu lengan gaya antara O sama A, ini OA itu kan 2 meter. Ya sudah, minus 2 dikali 10. Kenapa minus? Soalnya dia searah jarum jam. Ditambah, kenapa kok plus? Soalnya OB nya berlawanan jarum jam. OB dikali VB sin 30 derajat. Ya sudah, berarti tinggal masukkan aja min 2 kali 10, OB nya panjang 1, ditambah FB, FB nya 20, dikali sin 30 derajat. Kenapa kok ada sinnya? Coba dilihat FB nya kan ini membentuk sudut 30 derajat. Ingat, syaratnya memotorsi itu apa? Gaya dengan lengan gaya harus sejajar. Bisa dipahami? Langsung saja kita masukkan min 2 kali 10 ditambah 1 kali 20 kali setengah. 20 sama 2 dicoret 10 10. Ini berarti min 20. Min 20 tambah 10 sama dengan min 10 Newton meter. Minus menunjukkan apa? Dia searah jarum jam. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini coba nanti kalian kerjakan ini.
Batang AB panjangnya 2 meter. AB panjangnya 2 meter dipengaruhi oleh 3 gaya. Tentukan batang torsi di titik O. Nah, dilihat dulu ini A, ini C, ini B. Ya sudah, ini ditarik ke bawah searah apa berlawanan? Searah. Berarti A, gaya yang diberikan oleh titik A itu nanti bernilai negatif. C, dia dia di sini. Oh, maaf, ini ditarik ke bawah, dia berlawanan. Terus kalau B dia searah dan C dia searah, nanti tinggal dihitung. Ini yang penting ini loh, arah momen gaya dapat menggunakan perjanjian. Torsi bernilai negatif jika memutar searah jarum jam, bernilai positif jika berlawanan arah jarum jam. Itu salah satu contoh torsi. Jadi gak usah bingung. Kalau kalian lupa gak apa-apa, yang penting tanda negatif sama positif harus ada. Misal kalian ingin menggunakan torsinya negatif jika berlawanan, ya udah berarti positif jika searah, tidak berpengaruh. Nanti Pak Jaka bisa menilai kok mana yang sesuai. Soalnya apa, di beberapa buku juga ada menjelaskan torsi negatif itu jika berlawanan, torsi positif jika searah. Tapi kan buku yang kita gunakan itu berbeda. Torsi negatif jika memutar searah jarum jam dan torsi positif jika berlawanan arah jarum jam. Oke. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 adalah momen inersia. Apa sih yang dinamakan dengan momen inersia? Inersia itu merupakan kemampuan untuk mempertahankan diri. Jadi suatu benda ketika berputar dia akan mempertahankan dirinya sendiri. Nah, momen inersia itu dinyatakan dengan rumus I. I sama dengan mr kuadrat dikali konstanta. Nah, konstantanya ini beda-beda. Jadi momen inersia antara benda pejal, tabung, silinder itu beda-beda. Contoh, coba dilihat di sini. Di sini kan ada silinder pejal. K-nya bernilai setengah, maka I sama dengan setengah mr kuadrat. Terus ini ada bola pejal. K-nya itu 2/3, maka I-nya sama dengan 2/3 mr kuadrat, seperti itu. Nah, contoh. Sebuah silinder pejal jari-jarinya 8, masanya 2 kg. Sedangkan bola pejal jari-jarinya 5, masanya 4 kg. Jika kedua benda tadi berotasi dengan poros melalui pusat, tentukan perbandingan momen inersia silinder dan bola. Sudah, tinggal dihitung aja. Momen inersia silinder pejal apa rumusnya? Setengah mr kuadrat. Setengah masanya silinder berapa? 2 dikali jarinya silinder, kan ini 8 cm. Ingat, satuannya harus satuan internasional. Jadi ketika cm harus diubah ke meter. Nah, 1 cm kan ke meter kan naik 2. Berarti jadi 8 kali 10 pangkat min 2. Wah, dikuadratkan nanti dicoret-coret ketemu 64 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Selanjutnya, momen inersia bola pejal. Nah, IB itu merupakan inersia bola. Rumusnya apa? 2/5 mr kuadrat. Berarti sama dengan, ditulis saja 2/5. Masanya berapa? 4. RB-nya 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Kita 5 kuadrat 25, ini dicoret-coret nanti ketemunya 40 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Perbandingannya berapa? IS banding IB, 64 kali 10 pangkat 4 min dibagi 40 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 nya dicoret. 64 sama 40 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 8. 64 bagi 8 8, 40 bagi 8 5. Jadi perbandingannya adalah 8/5. Seperti itu. Jadi mudah kalau yang ini torsi sama momen inersia masih mudah. Soalnya apa? Kita tinggal memasukkan dengan rumus. Yang agak sulit itu apa? Kita menghafalkan nilai konstantanya ini. Misal kalau silinder pejal setengah, kalau bola pejal 2/5. Itu yang kalian hafal, yang harus kalian hafalkan. Ini latihan bisa dikerjakan. Terus kita masuk ke yang kedua, hukum Newton gerak rotasi. Jadi keseimbangan benda tegar. Jadi ada dua syarat bahwa benda itu mengalami keseimbangan. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Sigma F itu apa? Maksudnya total gayanya harus sama dengan 0. Ini kan yang menyebabkan benda bertranslasi. Jadi ketika sigma F-nya sama dengan 0, dia tidak akan bertranslasi. Yang kedua adalah sigma torsinya sama dengan 0. Nah, sigma torsi sama dengan 0 menyebabkan benda tidak berotasi. Jadi benda diam itu harus dua, tidak bergerak secara translasi sama tidak bergerak secara rotasi.
Nah, untuk memahaminya coba kita lihat persamaan ini. Sebuah papan, ini ada papan, panjangnya 2 meter, diberi penopang tiap ujungnya. Ada penopang A, ada penopang B. Massa papan 10 kg pada jarak 50 cm dari penopang B. Ini maaf, ini bukan 25 tapi 50. Yang benar lihat yang di bawah ya, 0,5 cm dari papan B. Dan penopang B diletakkan 80 pada jarak dari penopang B diletakkan beban 80 meter. Oke. Jika sistem dalam, maka tentukan gaya tekan normal yang bekerja di titik A dan titik B. Oke. Maka kita buat acuan di titik A. Kalau acuan di titik A ya sudah, berarti sigma torsi A nya harus sama dengan 0. Soalnya apa? Dia bendanya seimbang. Langsung ketika A nya sama dengan 0 ya udah, gaya yang bekerja kan berarti B ini, terus dikasih gaya berat dari papan sama gaya berat dari beban. Udah kita masukkan panjang AB dikali NB. AB dikali NB. Kan ini dilihat AB ke NB arahnya ke atas, porosnya di sini. Dia adalah berlawanan, maka tandanya plus. Dikurangi AO dikali WAB. Ini AO panjangnya ini. AO dikali WAB. WAB itu apa? WAB itu adalah massa papan. Massa papannya kan 10 kg. Berarti beratnya kan 10 kali 10, maka hasilnya 100. Nah, AO besarnya 1, maka 1 kali 100. Kenapa kok ini tandanya minus? Coba dilihat. Ketika ini kita tarik ke bawah, coba dilihat ini tanda panahnya ke bawah, maka dia akan melakukan apa? Searah jarum jam, maka tandanya minus. Selanjutnya massa AC. Ini bebannya AC. Nah, AC ini berapa? 1 meter ditambah 0,5 meter, maka 1,5 dikali 80. 80 apa? Beratnya ini diletakkan beban 80 Newton. Tinggal kita hitung, berarti 2 NB. 1 kali 100 ini 100, 1,5 kali 80 ini sekitar 120. 100 tambah 120 kan minus 220. Pindah ke kanan jadinya plus 220, maka NB nya ketemu 110 Newton. Nah, itu berarti udah ketemu NB nya. Selanjutnya mencari nilai NA. Kalau mencari nilai NA, porosnya harus ada di B. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Sama sigma F sama dengan 0, maka NA ditambah NB dikurangi WAB min W sama dengan 0. Maksudnya gimana? Gini aja. Ini jadi kita anggap suatu sistem sigma F. Kalau ini kita pakai torsi, kita juga bisa pakai yang namanya hukum gaya. Ingat, yang ke bawah ditambah yang ke atas harus nilainya sama. Nah, sekarang dilihat yang ke atas apa? NA sama NB. Yang ke bawah WAB sama W. NA nya berapa? NA nya kan yang dicari. NB nya udah ketemu 110 dikurangi WAB nya tadi beratnya adalah 100 dikurangi W nya tadi 80 sama dengan 0. Otomatis nilai NA nya sama dengan 70 Newton. Tuh, jadi ingat, syarat benda seimbang itu ada dua, yakni sigma F nya sama dengan 0 atau sigma torsinya sama dengan 0. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya ini contoh yang kedua. Sebuah papan nama bermassa 10 kg digantung pada batan bermassa 4 kg seperti pada gambar. Agar sistem dalam keadaan setimbang, maka berapakah tegangan minimum yang dapat ditarik oleh BC? Jadi kalian harus menggambarkan dulu. Ini kan ada T. Terus di sini ada sudut. Sudutnya berapa ini? Bisa sudutnya 30 derajat. Nah, ini kan berarti ada gaya ke atas. Pakai sin. Kenapa? Lihat, dia berada di depan sudut. Ketika dia berada di depan sudut, maka kita bisa pakai sin, ya kan? Ini di depan sudut, sudutnya ini, maka kita pakai T sin theta. Nah, caranya gimana? Ini kita anggap sebagai porosnya, kan soalnya nanti berputarnya kan gini, ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, dan ini porosnya. Ya udah, sigma torsi A sama dengan 0. Oke, berarti coba dilihat gaya yang bekerja itu apa? T sin theta terus sama WA B sama papan nama. Nah, ya udah, tinggal kita masukkan
TAB sin theta, maka T sin theta dikali AB, panjangnya AB, kan L dikali T dikali setengah dikurangi setengah AB. Ingat, titik berat itu selalu berada di di tengah dari panjangnya. Misal panjangnya 2 meter, maka titik beratnya adalah 1 meter. Makanya kenapa kok setengah L? Soalnya apa? Dia pakai yang namanya setengah dari panjang benda. Jadi titik berat itu setengah dari panjang benda. Setengah L dikali batangnya berapa masanya? Masanya kan 4 kg, otomatis beratnya 4 kali 10, 40 dikurangi LAB dikali WW itu apa? W itu adalah berat papan. Ini berat papannya 10 kg, maka beratnya adalah 100 dikali 10. Kita hitung sudah, coret-coret, nanti ketemu T dikurangi 40 dikurangi 200 sama dengan 0. Bisa dipahami? Nanti ketemunya T-nya sama dengan 240. Ini dari sini ke sini kalian mungkin bingung, kok bisa dapat T min 40 min 200. Ini coba. Di sini ada L, ada L, ada L, dicoret ya, dicoret, L-nya hilang. Terus di sini ada setengah, ada 100 dikali 2. Setengah kali 2 berapa? 1, berarti 1 T. Setengah kali 40 dikali 2 adalah 40. 100 dikali 2 200. Maka T-nya ketemu 240 Newton. Tuh, jadi ingat, salah satu cirinya benda itu setimbang adalah sigma torsinya harus sama dengan 0. Nah, kalau ini kita masuk ke gerak rotasi, kita minggu depan saja. Untuk mempertambah ilmunya nanti kita bahas ini lanjut. Contoh soal dan pembahasan. Ini saya share di Google Classroom semua, jadi kalian bisa lihat dari awal sampai akhir. Mungkin penjelasan ini masih kurang, kalian ingin nyoba lagi yang lain, bisa kalian baca sampai ke bawah. Oke, coba kita lihat nomor 1. Sebuah cakram jari-jarinya 30 cm. Ini ada cakram, jari-jarinya 30 cm. Berputar pada sebuah poros mendatar. Di sekeliling cakram dililitkan seatas tali. Ujung tali ditarik dengan gaya 20 besar momen gaya. Gampang kan ini? Di sini ada L, di sini ada F. Coba lihat, F-nya ke bawah, L-nya ke samping. Dia tegak lurus, makanya tinggal torsi sama dengan F cross R, ya kan? Maka 0,3 kali 20 hasilnya berapa? 6 Newton meter. Ingat, ini kan 30 cm, harus diubah dalam bentuk meter. Jadi 30 cm kan sama dengan 0,3 meter, seperti itu. Selanjutnya 2. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, 3M dipasang pada jika sistem diputar momen inersia sistem. Nah, ini dilihat. Tadi kan kalian udah dapat kalau momen inersia itu rumusnya kmr kuadrat. Tapi kalau dalam bentuk partikel, I-nya itu mr kuadrat, tidak ada konstantanya, tidak setengah kayak di silinder atau 2/5 kayak di bola, tapi tidak ada konstantanya, jadi konstantanya 1. Jadi kalau ingin mengetahui momen inersia sistem, ya sudah tinggal dijumlahkan aja. Nih, misal sistem diputar terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan ini, seret, ini kan sumbu Y ini. Nah, selanjutnya ya udah, kalian masukkan saja I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat, ya kan? Nah, sekarang dilihat I sama dengan M1. Ini coba dilihat, ini baca yang ini dulu, di yang terkait posisinya. Massa partikel 1, ini partikel 1, masanya M, posisinya 2A, ya kan? Kenapa kok plus? Soalnya dia di sumbu X positif. Terus massa partikel 2, posisinya 0,A, jadi di sumbu X dia 0, di sumbu Y dia ada posisi A. Massa partikel 3, ini 3M dengan posisi minus A. Kenapa kok minus? Soalnya dia berada di sumbu negatif. Kalau nyari I tinggal dijumlahkan aja, M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Ini bukan pangkat 3 ya, ini pangkat 2, salah. Jadi tinggal dimasukkan. M1 nya tadi berapa? M1 nya M, R1 nya 2A. Ini kenapa kok pakai yang 2A, kok bukan pakai yang 0? Soalnya apa? Sistem diputar terhadap sumbu Y. Ini sistem diputar terhadap sumbu Y. Nah, jika terhadap sumbu Y,
maka yang kita gunakan adalah sumbu X. Nah, di sumbu X di sini kan 2A, terus yang ini 0, terus yang ini minus A, maka yang dipakai yang hanya sumbu X. Tinggal kita masukkan aja. M dikali 2A dikuadratkan ditambah 2M dikali 0 kuadrat ditambah 3M minus A kuadrat. Maka hasilnya berapa? 4M. 2A dikuadratkan kan 4A kuadrat, 4A kuadrat kali M, 4MA kuadrat ditambah 2M dikali 0 kuadrat, maka 2M kali 0, 0. Terus 3M dikali min A kuadrat, min A kuadrat berapa? A kuadrat, maka 3MA kuadrat. Ketika kita jumlahkan 4MA kuadrat ditambah 3MA kuadrat, hasilnya berapa? 7MA kuadrat. Gimana? Masih bingung? Oke, terus nomor 4 ini gaya F1, F2, F3, F4 bekerja pada batang ABCD. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A, maka otomatis porosnya adalah di titik A, ya kan? Otomatis gaya yang bekerja apa aja? F2, F3, F4 ini, atau tau B, tau D sama tau C. Nah, coba dilihat jika porosnya di sini ditarik ke bawah, dia apa? Ditarik ke bawah, dia nanti akan searah jarum jam. Tau D juga akan searah jarum jam. Nah, coba dilihat di sini positif itu searah jarum jam. Maka tadi saya bilang untuk searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam bebas kalian menentukan. Yang penting harus ada yang positif, harus ada yang negatif, gak boleh positif semuanya. Misal kalian ingin menentukan kalau searah positif, berlawanan negatif, gak apa-apa. Di buku yang tadi kan juga dijelaskan positif itu berlawanan, negatif itu searah juga gak apa-apa. Yang penting apa? Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, coba dilihat tau B sama tau D, dia searah jarum jam, ya udah ditambah dikurangi. Tahu C coba dilihat dia berlawanan jarum jam, maka dikurangi, ya udah tinggal kita masukkan F2 4 dikali L-nya, L-nya otomatis dari A ke B 2 meter, 4 kali 2 8. Terus tahu D 10 dikali L antara A ke D, A ke D berarti berapa? 2 tambah 1 tambah 3 6. 10 kali 6 60. Terus dikurangi F3 dikali L3, L3 nya 2 tambah 1 3, maka 5 kali 3 15. Tinggal dijumlahkan 8 tambah 60 berapa? 68 dikurangi 15, hasilnya berapa? 53 nanometer. Gimana? Masih bingung? Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan di pembahasan ini dulu. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan waktu kita pertemuan hari apa? Kita pertemuan hari Senin depan. Nanti kita akan bahas lagi mana yang belum kalian pahami di materi ini. Saya kira sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.